sholat berjarak-jarak. Baca Quran saja. Kalau baca Quran ketemu. Surat berapa itu coba? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu alaikum. Kan tafassah, bukan berapat-rapat. Berlonggar-longgarlah. Orang seperti ini sudah harus dipanggil oleh MUI, harus dipanggil oleh ulama, karena ini sudah menyampaikan narasi yang sesat dan menyesatkan. Sudah merubah-rubah makna Al-Quran, merubah-rubah maksud dari ayat Al-Quran. Bahkan nanti akan muncul dari ucapan orang ini bahwa ternyata Nabi tidak memahami isi Al-Quran. Bahwasanya Nabi memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran. Kalau ketika memahami ayat ini, lalu orang ini dengan otaknya berpikir bahwasanya sholat harus renggang sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Jadi sholat itu renggang, longgar, lalu seperti ini gambarnya sesuai dengan Al-Quran. Berarti selama ini orang yang sholatnya rapat itu tidak sesuai dengan Al-Quran. Wah, ini sudah tidak bisa berdebat secara ilmiah. Ini harus dipanggil, ditanya keilmuan orang ini apa, modalnya apa dia menafsirkan Al-Quran. Karena kalau dibiarkan rusak, agama ini rusak. Kalau orang bebas seenaknya menafsirkan Al-Quran itu rusak agama ini ya. Sekarang mari kita buktikan bahwasanya kalau kita ikut ucapan orang ini, miris sekali orang ini pimpinan pondok pesantren. Berarti pemahaman dia itu dicekoki kepada banyak orang. Sekarang mari kita buktikan bahwasanya berarti menurut orang ini Nabi itu memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah itu. Berarti Nabi menentang Tuhan. Nah, gila nggak itu? Ini sudah bukan masuk ranah fikih, ikhtilaf bukan. Udah nggak pakai orang begini, udah nggak pakai ikhtilaf. Ini sudah seenaknya membuat hukum ya. Dilihat dari tipikalnya membaca Quran aja begitu kok mau menyimpulkan Al-Quran ya. Perhatikan ya, saya buktikan bahwasanya kalau merujuk kepada ucapan orang ini, sholat itu harus renggang, berarti Nabi itu telah nyata-nyata dengan lancang melanggar perintah Tuhan ya. Perhatikan ya. Tidak perlu kita bacakan kitab ulama untuk orang ini. Belum tentu dia pakai kitab ulama ya. Kalau dilihat dari potongannya sepertinya dia nggak pakai kitab-kitab fikih ya. Jadi langsung kita hantam dengan hadis. Ini ada dalam Sahih Bukhari. Haddatsana Anas qala uqimatis sholatu ya. Fa'aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi faqala aqimu sufufakum wa tarassu fa inni arakum min wara'i dhuhri. Saya baca artinya ya biar jelas. Anas menceritakan padaku, ia berkata saat sholat akan dilaksanakan, lalu Rasulullah menatapku. Beliau berkata, ini kesaksian sahabat ya, menyaksikan langsung bagaimana Rasulullah itu sholat ketika berjamaah. Apa ucapan Nabi? Luruskan barisanmu dan rapatkan. Ingat, itu pesan Nabi, perintah Nabi, rapatkan. Kalau dihantamkan dengan omongan orang ini kan seolah-olah Nabi kok bertentangan dengan Al-Quran. Al-Qurannya longgarkan, kok hadisnya rapatkan. Kok bisa utusan Tuhan itu bertentangan dengan yang ngutus? Waras gak itu ya? Ya, biar kita itu mudah untuk mentelaah mana sih golongan yang aneh-aneh. Orang kalau sudah asal ngomong Quran, dikit-dikit cetak-cetuk Quran, lalu yes, nggak usah pakai fikih-fikihan, udah ciri-cirinya itu nggak jelas begitu ya. Ilmu ini dibangun dengan tertib, dengan rapih. Jadi ayat idza qila lakum tafassahu itu ada asbabun nuzulnya, ada konteksnya dalam masalah apa. Itu pun bukan seperti yang dipraktekkan berlonggar-longgar begitu, bukan. Dulu kalau Nabi mengadakan majelis, itu orang-orang kan cinta kepada Nabi. Semua ingin dekat, semua ingin duduk dekat dengan Nabi sampai numpuk di situ berebut. Sampai orang mau datang nggak ada tempat duduk. Maka datanglah wahyu itu. Kalau ada orang mau duduk, ya kamu kasih jarak. Begitu maksudnya. Longgarkan tempat duduknya itu maksudnya kasih orang lain duduk. Jangan ngumpul di situ. Bukan lalu sholat jarang-jarang begitu. Aduh pak, modalnya apa ente menafsirkan Al-Quran? Ayat tidak bicara tentang orang sholat, kok dipraktekkan ke orang sholat? Saya merasa merendahkan kitab kalau harus baca kitab untuk menanggapi ocehan seperti ini. Tidak perlu lah ya, kita yang waras sajalah.
Beberapa kali dalam sabdanya Nabi itu memerintahkan sholat itu rapatkan barisan. Rapat. Rapat. Sementara hadis Nabi ketika bicara tentang tafasahu juga, ya, artinya kalau kamu datang, ada orang sudah duduk, kamu jangan suruh dia duduk, terus kamu ganti tempat duduk, jangan ngusir orang. Ya. Tapi kamu duduk di sebelahnya, dan orang yang duduk itu ya beri space untuk orang lain, jangan mendominasi keadaan. Begitu maksudnya Pak ya. Jadi aduh, kacau ya Kak. Kacau. Sudah tidak perlu berdebat dengan orang seperti ini. Dipanggil saja, diminta pertanggungjawaban gitu. Kalau MUI mengatakan terlalu eksklusif tidak bisa masuk. Hei Pak, MUI itu lembaga resmi, apanya tidak bisa intervensi? Panggil orang-orang begitu. Kalau memang harus divonis sesat, tidak perlu tanggung-tanggung. Ya. Kenapa harus tanggung-tanggung? Apa karena pesantrennya megah begitu? Karena sudah keren, oh nggak jaminan ya, nggak jaminan. Praktik-praktik keagamaan itu kalau menyimpang tidak bisa kita komentari lewat YouTube seperti ini saja, tetapi harus ada tindakan tegas. Sudah bawa-bawa Al-Quran, melenceng-melencengkan makna Al-Quran. Ya kalau kenapa saya bacakan terjemahan begini? Karena orang yang percaya dengan ucapan seperti ini, 100% orang tidak pernah ngaji, tidak mungkin tahu kitab. Jadi percuma kita bacakan kitab. Mesti orang-orang yang tidak tahu Islam sama sekali, lalu mungkin baru tertarik kepada Islam, sehingga setuju dengan omongan-omongan sekelas itu. Orang kalau belajar Islamnya tertib, mual dengan orang ngomong seperti itu, mual. Dari cara baca Qur'annya, dari kapasitas keilmuannya, bidangnya apa, tiba-tiba berlagak seperti mujtahid, memahami Al-Quran, berbeda dengan semuanya. Ada satu falsafah, ada satu ulama top ya, namanya Zufar ya. Ini ulama madhab Hanafi ya, murid langsungnya Imam Hanafi. Beliau punya adigium. Inni lastu unadiru ahadan hatta yakula qad akhtatu. Bal unadiru hatta yajunna. Qila lahu kaifa yajunnu. Qala ayyakula bima lam yakul bihi ahadun. Saya kalau berdebat dengan orang tidak akan menunggu sampai dia mengatakan kalah lalu saya berhenti, enggak. Tidak sampai harus dia bilang kalah baru saya berhenti, enggak. Tapi saya tunggu dia gila. Ya, kan heran yang dengar. Apa itu gila maksudnya? Gila lahu kaifa yajunnu. Ditanya, apa maksudnya ya Imam Zufar? Apa maksudnya gila? Jawaban Imam Zufar, ayyakula bima lam yakul bihi ahadun. Membacot. Membangun teori sendiri, memahami sendiri di mana tidak ada sambungannya. Ya kayak tadi itu. Jadi kalau dalam tatanan keilmuan itu sudah masuk kepada yaqulu bima lam yakul bihi ahadun, itu sudah ya junnuh. Sudah enggak dipakai omongannya. Orang tidak jelas siapa, tiba-tiba punya pemahaman Al-Quran sendiri, berbantahan dengan semua kitab tafsir, berbantahan dengan semua ulama fikih, berbantahan dengan hadis. Kita masih mau percaya. Wah, kita yang bermasalah ya. Otak kita rusak berarti ya. Jadi sudah begitu saja ya. Tidak perlu panjang-panjang. Jadi jatuh marwah keilmuan kalau terlalu dibuka hanya untuk menanggapi receh-receh seperti ini ya.